Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang luar biasa, inilah tindakan yang direstui oleh semesta, tindakan kamu ya. Apakah itu kita akan coba lihat. Tapi ingat, buat Taurus ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita cek energi ya. Energi kamu ataupun seseorang yang kau fokuskan jika ada. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan cek. Oke, ada hope. Ya, ini ada sebuah harapan ya. Harapan kamu, pastinya harapan itu adalah hal yang baik ya. Pasti kita berharap yang baik-baik. Misalnya, aku berharap bahagia. Aku berharap semua masalah itu hilang. Aku berharap aku sukses gitu ya. Ya, jadi ini tentang harapan. Harapan yang kamu miliki dalam hidup kamu. Nah, jadi kalau kita punya harapan, kita punya mimpi, dan kita harus bisa mewujudkan. Jangan hanya sekedar berharap saja, tapi kita harus bisa mewujudkannya. Oke? Nah, di sini ada be more with you. Aku melihat di sini kamu akan lebih benar-benar melihat apakah mimpi aku ini akan bisa jadi nyata. Apakah harapan aku ini akan bisa jadi nyata gitu ya. Ya, mungkin salah satunya itu adalah tentang cinta, kehidupan asmara, ataupun tentang kehidupan finansialnya kamu. Di mana saat ini kamu merasa kesulitan ya dalam mendapatkan pekerjaan, kesulitan dalam membangun bisnis, kesulitan untuk membayar hutang ya, kesulitan yang lainnya, atau kesulitan dalam menemukan pasangan yang tepat. Nah, jadi ada harapan kamu. Di situ kamu mulai berpikir, karena apa yang salah ya dari diri aku? Kamu berusaha untuk berpikir positif. Kamu berusaha untuk merubah mindset kamu. Karena selama ini hidup kamu mungkin dikatakan ya baik-baik saja. Ya. Tetapi mungkin setelah waktu berlalu beberapa tahun kemudian itu terjadi perubahan. Saatnya roda mungkin berputar, kamu di bawah. Nah, ternyata kamu juga lupa apa yang kamu lakukan dulunya di saat di atas. Itu tidak kamu lakukan lagi sih. Seakan-akan kamu kayak terlena dengan apa yang kamu miliki, ya. Nah, sekarang mulailah kamu mulai introspeksi diri, kamu mulai menjadi seseorang yang lebih memahami gitu ya, arti hidup itu seperti apa. Karena dulu kamu pernah sih sempat kamu bahagia, kamu sukses, kamu happy, tapi waktu terus berjalan dan membuat perubahan pada hidup kamu. Dan semua itu ternyata karena apa? Karena yang kamu lakukan itu adalah hal yang mungkin uh, tidak positif begitu ya. Nah, sehingga akhirnya Tuhan menyentil kamu. Nah, namun pada akhirnya kamu bisa introspeksi diri, bisa koreksi diri. Dan sekarang yang kamu lakukan apa? Ya, salah satunya mungkin bertobat, ya. Terus melakukan hal yang positif. Nah, jadi kalau hal-hal itu pasti akan direstui oleh semesta. Tindakan kamu yaitu mungkin aku akan lebih berempati, aku mungkin akan lebih memaafkan nih orang-orang yang punya salah atau orang-orang yang sudah menyakiti aku akan lebih memaafkan ya dan mengikhlaskan. Karena itu juga akan membuat hidup kamu itu akan lebih lebih tenang gitu ya. Nah, jadi itu pasti akan direstui oleh semesta. Karena kamu mulai bertindak untuk mencari sebuah harapan kamu itu agar bisa nyata, ya.
Di sini ada wonder. Nah, jadi apapun keinginan kamu di sini, itu aku melihat akan terwujud. Karena kamu sudah mulai bisa ya tahu tahu paham gitu ya. Yang aku lakukan saat aku memiliki sebuah harapan. Aku tahu apa itu tindakan aku saat aku ingin mewujudkan sebuah impian gitu. Pasti ya aku berusaha. Jika itu mungkin dalam hal pekerjaan, kamu mulai misalnya nih kamu yang tidak punya pekerjaan, kamu mulai mencari mencari cara misalnya lowongan pekerjaan di koran-koran, surat kabar gitu ya. Terus kamu berusaha nih apa yang bisa aku lakukan ya, mungkin dengan apa yang aku miliki, misalnya handphone gitu ya. Aku kan punya handphone dan dari handphone juga bisa banyak menghasilkan uang. Di situ kamu menggunakan kesempatan itu gitu loh. Dan kamu selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Salah satunya ya saat kamu memiliki handphone. Kamu kan sering tuh ngeliat YouTube, ngeliat Facebook, IG, ya. Orang pada menjadi konten kreator. Kamu berusaha juga, ya. Kamu gali ide-ide kamu, ya. Kamu gunakan pikiran-pikiran positif kamu, ya, untuk bisa menciptakan harapan-harapan kamu. Dan ternyata, ya, di sini ada Charis. Ya, mungkin apapun keinginan kamu satu persatu itu akan terwujud di sini. Ya, misalnya dalam hal aku katakan tadi lah mencari cuan ya. Kamu manfaatkan kesempatan yang ada, kamu buka handphone, kamu buatlah misalnya konten-konten yang istilah kata itu bermanfaat untuk orang banyak ya. Jadi ada niat kamu untuk merubah diri kamu, disitulah Tuhan akan memberikan jalan kepada kamu, petunjuk kepada kamu. Oke, jadi tindakan kamu itu seakan-akan direstui oleh semesta. Ya, sehingga akhirnya kamu akan dituntun untuk menuju suatu hal-hal yang besar nantinya ya. Kamu anggap itu adalah pencapaian terbesar kamu. Oke. Nah, jadi baik itu juga mungkin dalam hal cinta. Saat kamu mungkin disakiti, saat kamu mungkin dikhianati, di situ kamu akhirnya bersurrender dan mengikhlaskan. Dia yang sudah meninggalkan aku. Itu artinya kehendak dari Tuhan. Dan itu artinya dia bukanlah yang terbaik buat aku. Itu yang kau pikirkan. Sehingga hati kamu akan lega. Dan ternyata dengan tindakan kamu seperti itu, mengikhlaskan, memaafkan, kamu bisa menemukan seseorang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya ya. Semoga, oke. Kita akan coba lihat apa lagi yang akan dibaca dengan kata tarot tentang kehidupan kamu ke depan. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita akan coba lihat. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada kartu Gemini, The Fool ya, The Magus ya. Ini elemen air, udara, tanah, dan api. Seven of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi di sini aku melihat hidup kamu akan mengalami kestabilan, keseimbangan, karena ada sebuah harapan dan ada sebuah impian dan ada sebuah usaha serta doa, dan itulah yang akan membuat semua akan terwujud. Salah satunya keseimbangan dalam hidup kamu. Dan bagi kamu yang single, aku melihat akan hadir seseorang ya yang akan memperjuangkan cinta kamu. Walaupun mungkin awalnya dia merasa kayak aku nggak percaya diri gitu loh. Aku nggak yakin kalau kamu itu akan bisa menerima aku. Ada begitu. Tapi ya ini terlihat seseorang ini mulai ada kepercayaan diri untuk memperjuangkan kamu. Sehingga kamu ngerasa, oh aku begitu sangat dihargai. Ternyata inilah rencana indah dari semesta untuk aku. Saat aku mungkin dikecewakan, saat aku disakiti, saat aku dikhianati ya,
dibohongi dan lain sebagainya. Disitulah keajaiban akan datang ya. Hikmah dari semua keikhlasan kamu, hikmah dari semua usaha kamu, semua menghasilkan sebuah keajaiban. Ya, di sini ada the full satu kehidupan baru akan kamu jalani. Kehidupan baru ini ya mungkin saja seseorang yang datang kepada kamu ini, dia ingin berkomitmen, dia ingin atau seseorang yang akan datang itu ingin memperbaiki hubungan, di mana antara kamu dengan dia dulunya itu sudah terkoneksi, baik itu secara ya intens ataupun hanya secara hubungan pertemanan, tapi dia akan datang lagi ke kamu untuk mulai kehidupan baru. Nah, namun tetap kita harus waspada atau dia juga selalu berhati-hati dalam menjalankan hubungan bersama kamu, karena jika ada salah-salah ya terlihat otomatis hubungan kamu dengan dia juga tidak akan langgeng, dan ternyata mungkin dia ataupun kamu juga punya masa lalu yang membuat trauma atau apa, tapi keajaiban itu akan berpihak kepada kamu ya. Karena seseorang ini benar-benar memiliki cinta yang tulus kepada kamu. Ini ada Seven of Cup. Walaupun banyak pilihan yang dia miliki ataupun kamu, ini juga bisa vice versa ya. Dimana mungkin dia punya banyak teman atau banyak pilihan terhadap orang-orang yang mengejar dia, yang menyukai dia, tapi pilihan dia jatuh hanya kepada kamu. Ya, itu gambaran cinta seseorang terhadap kamu. Dan aku juga melihat di sini kamu dengan dia akan sukses dalam menjalani hubungan. Atau bahkan ada yang kamu sudah menikah. Kamu ngerasa walaupun banyak konflik gitu ya, tapi kamu dengan pasangan itu selalu bisa menyelesaikannya. Nah, di situ kamu baru ngerasain, oh kalau inilah mungkin dia katakan jodoh aku. Karena setiap konflik ada, kita pasti selalu ketemu solusinya. Jika kita yakin bahwasanya hubungan kita jalani saat ini itu semua adalah karena Tuhan semesta alam yang mentakdirkan pertemuan antara kamu dengan dia. Ya, maka kamu dengan dia akan selalu diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kamu dan dia hadapi. Ya, ini ada connect of this. Nah, aku juga melihat kamu akan berkelimpahan di sini. Kamu akan segera menikmati sebuah kemapanan, sebuah keberhasilan atau sebuah kesuksesan. Ya, oh my god, maaf ya, ini jatuh. Ini bukan karena puasa ya, karena mau lemah aja bawaannya. Jadi nggak ada semangat. Harap maklum ya. Selalu aja puasa jadi alasan. Oke, kita akan coba lihat di sini kata-kata apa yang akan bisa memotivasi kita semua agar kehidupan kita akan jauh lebih baik dari saat ini. Oke. Jadi orang gak enakan itu bagus loh. Susah jadi orang gak enakan. Ya. Tapi ingat, kamu harus bisa kontrol biar orang gak seenaknya sama kamu. Terkadang kalau kita gak enak sama orang ya, itu dikatakan orang yang terlalu baik ya. Nah, terlalu baik salah. Nanti kita dimanfaatkan gitu. Ya, sering terjadi seperti itu. Saat kita baik sama orang malah ngelunjak gitu loh. Ya, jadi semena-mena sama kita. Jadi jangan terlalu berlebihan aja ya. Dunia pasti berputar. Tapi rezeki nggak mungkin tertukar. Jadi ini ada prinsip mungkin dalam hidup kamu juga sudah mengerti bahwasanya ya dunia ini terus akan berputar. Namun kita jangan takut akan rezeki kita ke depan ataupun saat ini. Karena rezeki itu sudah diatur oleh semesta. Nah, namun saat kita ingin lebih dari rezeki yang diberikan Tuhan, ya kita harus berusaha. Disitulah aku katakan tadi ada harapan kamu yang lain. Oh, harapan aku itu pengen punya mobil, harapan aku itu pengen punya rumah, harapan aku itu pengen punya ini punya itu. Ya, semua itu akan terwujud asal kamu benar-benar mengusahakannya. Oke? Kita serius jalani hidup. Padahal hidup sering bercandain kita. Bawa bahagia aja. Bawa bahagia aja ya. Bawa bahagia aja ya gitu ya. Jadi ya kita enjoy aja dalam hidup ini.
Jangan terlalu berlebihan dalam segala hal. Jangan terlalu mendramatirkan kehidupan kita saat ini. Ya, kita harus benar-benar tetap dalam surrender kepada Tuhan dan tetap usaha harus kita lakukan. Coba deh bangun jam 2 ataupun jam 4 pagi. Terus ngobrol sama diri sendiri. Buat list cita-cita. Seru deh. Ya, apalagi kalau bagi kamu umat Islam ya. Kalau kamu udah bangun jam 2 pagi itu, ya bawa sholat tahajud. Maka semua masalah kamu akan ketemu dengan solusinya, ya. Kadang kalau kita merasa capek, sebetulnya bukan butuh nasihat, tapi pengen aja ceritain semuanya. Jadi ini perlu kamu lakukan juga ya. Dan ini juga mungkin akan direstui. Nah, bahwasanya saat kita benar-benar punya masalah, terus kita itu pengen curhat, ya curhatlah sama Tuhan. Terkadang karena curhat sama teman, itu kayak terkadang teman itu suka melihat kita sedih dan sedih melihat kita bahagia gitu loh. Jadi terkadang seperti itu. Jadi salah satunya tempat curhat yang paling aman itulah kepada Tuhan semesta alam, ya. Oke, buat Taurus, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.